لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا عباد الله فأيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال أيضا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Al-Hadis. Bapak Ketua Masjid Tolbibat Ustaz Abdurrahman yang kami muliakan, Bapak Lurah yang kami hormati, Bapak Babin, Bapak Babinsa, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon dimaafkan. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala KUA, beliau tidak bisa hadir karena malam hari ini beliau juga ada acara di Raja Basah bersamaan. Yang keduanya mohon maaf mungkin yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semuanya insya Allah. Bapak Ibu yang bahagia, sedikit saya buka kisah daripada dimulainya bulan Muharram. Dahulu para sahabat dengan baginda Rasulullah SAW bermusyawarah kapan hendak dimulainya tahun Islam. Maka ada yang mengusulkan sejak dilahirkannya baginda Muhammad SAW, ada yang mengusulkan sejak hidup pertama Nabi ke Taif, ada yang mengusulkan di antaranya ketika baginda Muhammad SAW hijrah ke Yathrib atau Madinah sekarang. Tiba-tiba maka diputuskan tanggal 1 atau dimulai penanggalan Islam ini adalah sejak hijrahnya baginda Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah atau ke Yathrib di saat itu. Kenapa ini bahagia diputuskan oleh baginda Rasulullah SAW, diputuskan oleh para sahabat sejak itu? Karena diantaranya adalah orang-orang Madinah, orang Yathrib waktu itu yang memiliki kelebihan yang luar biasa, tidak seperti di Taif. Baginda Nabi hijrah ke Taif maka sambutannya nggak baik, bahkan dilempari batu, dikejar-kejar, diusir. Kemudian kalau lahirnya baginda Nabi itu sudah ada masalah sendiri, maka diputuskan penanggalan Islam sejak hijrahnya baginda Nabi SAW dengan para sahabat ke Yathrib. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yathrib ini adalah orang yang paling luar biasa, orang yang hebatnya luar biasa, sehingga dikatakan manusia yang paling baik adalah orang-orang Madinah. Kampung yang paling baik adalah kampung Madinah. Apalagi orang yang baik, kampung yang baik, apalagi iman yang paling baik adalah imannya orang Madinah. Hadirin sekalian, kenapa demikian? Ketika sahabat Muhajirin dari Mekah ke Madinah, di hijrah ke Madinah ke Yathrib tadi, maka semuanya menyambut. Kemudian yang dari Mekah ke Madinah tadi itu terdiri daripada semua golongan. Kalau ke Yathrib cuma orang-orang tua, ke Taif orang-orang tua saja waktu itu, dan sambutannya nggak baik. Tapi ketika di Madinah ke Yathrib ini dulu adalah dari anak-anak bayi, anak-anak, orang tua, laki, perempuan, semuanya ikut. Kemudian di Madinah disambut dengan baik. Apa sambutannya? Orang yang nggak punya kerjaan dikasih pekerjaan, orang yang nggak punya rumah dikasih rumah, orang yang miskin dikasih harta untuk bisa hidup di situ. Sampai mohon maaf Bapak sekalian, mohon maaf, ini sifatnya orang Madinah waktu itu. Sampai sekarang masih bagus. Apa itu? Sampai seorang bapak yang punya istri 2 itu diikhlaskan kalau orang yang dari Mekah belum punya istri.
Begitu hebatnya. Dan kehebatan orang Madinah itu sampai menjadi asbab turunnya ayat Al-Quran. Anak-anak ada yang apa? Kalau apa tak kasih hadiah. Apa yang ayat mengatakan bahasanya kehebatan orang Madinah itu dia sanggup dirinya menderita, yang penting orang bahagia. Ada nggak? Halo? Adik santri ada kan? Yang apa nggak putus seperti ini, ngerti? Enggak? Sahabat jadat. Apalagi yang lain? Yang lain berlepas sedikit lagi. Ayo. Al? Pendek aja ayatnya. Di surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka para sahabat itu lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya dalam keadaan menderita. Ibu, bapak sekalian, ini kisahnya di antara salah satu kisah saya sampaikan kebaikan orang Madinah itu. Semoga, dan saya yakin kampung sini kayaknya ada sifat seperti itu, insya Allah. Saya merasakan di Pinang Jaya ini seperti saya ketika silaturahmi ke Magelang. Subhanallah, Magelang itu bapak sekalian. Silaturahmi ke Magelang, kalau kita silaturahmi dari masjid kemudian ke rumah, ibu, itu apa? Tidak boleh pergi sebelum makan nasi. Masya Allah, biasa. Ya, nggak boleh pergi sebelum makan nasi. Dan ketika makan itu kita ada ditungguin. Kenapa nggak ditungguin? Biar nggak malu. Itu hebat orang Magelang itu. Nah, ini diantaranya kebaikan orang Madinah apa itu? Tadi, wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah tadi. Rela dengan berita, yang penting orang bahagia, bukan rela apa? Menari di atas muka, bukan. Kebalikan hari ini, ya. Apa itu katanya? Ketika ada sahabat datang ke rumah sahabat satu, maka sahabat ini dalam keadaan kelaparan. Di masjid ditawarkan Rasulullah, Rasul menawarkan sahabat, "Wahai sahabat, siapa yang hari ini ada makanan di rumahnya? Ini ada tamu kita sedang menderita lapar." Ada satu sahabat mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Akhirnya dibawa ke rumah. Malam hari, ibu sekalian. Malam hari. Maka sampai rumah, apa kata suaminya Presia? "Assalamualaikum, wahai istriku yang aku cintai." Ini tetap bisa terus ya. Bapak ibu ya, yang sudah menikah jangan sampai kalau udah tua tidak cinta lagi, jangan. Terus sampai mati, insyaallah. Kemudian setelah itu apa? Suami mengatakan, "Wahai istriku, ini ada tamu Rasulullah. Beliau kelaparan. Adakah makan di rumah?" Apa kata istrinya? "Ada, abangku, tapi cuma sedikit. Rencana untuk makan kita berdua." Subhanallah. Oh ya, oke, kalau begitu nanti makanan kamu sajikan, saya bawa ke tempat bersama berdua. Nanti seolah-olah saya ikut makan. Caranya gimana? Kamu matikan lampu ketika saya makan. Pura-pura ada apa, dimatikan lampunya. Sehingga seolah-olah saya makan, dia juga makan. Ternyata bapak sekalian, sampai makan selesai, tuan rumah cuma apa? Cuma pura-pura nunggu apa? Pura-pura ngunyah, pura-pura ngunyah. Seolah-olah makan, padahal dia nggak makan apa-apa. Kemudian tuan tamunya dia makan, dia makan dari dulu. Piring sudah habis, baru lampu silakan coba lagi. Nanti bagian seolah-olah dia makan, padahal dia nggak makan misalnya. Itu hebatnya orang Madinah, rela menderita dirinya, yang penting orang bahagia. Semoga tidak saya juga demikian. Amin. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah, Bapak sekalian, kita beratur orang-orang baik yang dipilih Allah SWT telah menyisihkan hartanya untuk anak-anak yatim. Apa kata Nabi? Al-kafil yatim fil jannati hakadha, kata Rasulullah. Orang-orang yang peduli dengan anak yatim nanti di surga seperti dua jari ini. Dengan Rasulullah SAW seperti dua jari ini. Jadi orang-orang yang peduli dengan anak yatim, maknanya nanti Allah akan sudah siapkan di surga dekat betul dengan Rasulullah SAW. Maka jangan khawatir, bahwasanya yang ada jangan ragu-ragu, jangan khawatir miskin. Bahkan sedekah kita ini untuk agama Allah, termasuk membantu anak yatim, kepada duafa, itu apa?
Sedekah kata Nabi, bahasanya balak musibah tidak akan melampaui sedekah. Jadi kalau kita ingin, termasuk ini adalah apa namanya sabda Rasulullah SAW. Kalau kita ingin jauh daripada musibah, rajin-rajin bersedekah. Walaupun apa mampunya. Seperti contoh tadi kita ada tamu di rumah kita. Apa pesan Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.